warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamratul Khairah dengan NIM 2211050085 akan menjelaskan cara mendownload dan install aplikasi Jawamiul Kalim. Jadi langsung saja ikuti langkah-langkahnya. Kalian ketikkan di browser kalian situs berikut, lalu klik enter. Ini adalah halaman dari situs untuk mendownload aplikasi Jawamiul Kalim. Kemudian kalian klik yang ini karena kita akan mendownload dan menginstal aplikasinya versi Windows. Kemudian klik unduh atau tahmil. Tunggu saja sampai proses pengunduhan selesai. Lalu klik cek hasil downloadnya. Bentuknya RAR dan ukurannya 1,4 GB. Lalu kita ekstrak. Kalau sudah diekstrak akan muncul folder seperti ini dengan nama yang sama. Lalu kita buka. Pilih Setup Vista, kemudian klik GK Setup ukurannya 1 MB, lalu klik Open. Lalu kita klik Download. Tunggu sampai prosesnya selesai. Kita akan masuk ke proses penginstalan. Lalu klik tali artinya selanjutnya. Sebelum menginstal perlu adanya Microsoft Net Framework versi 3.5. Kalau sudah, ada pemberitahuan sudah terinstall. Kalau belum, silahkan diinstal. Kalau sudah melewati proses ini, lalu klik tali. Mau disimpan di mana folder data-data installnya? Tinggal dipilih saja mau di C atau di D. Saya akan pilih di drive C, seperti ini. Kalau sudah kalian tentukan lokasi dari install aplikasinya, klik tally. Maka proses penginstalan akan segera dimulai dan proses ini agak lama, tergantung spesifikasi komputer kita. Kalau sudah selesai, kalian klik tali, maka akan muncul di desktop kalian aplikasi Jawamiul Kalim. Kita coba jalankan aplikasinya. Klik yang ini saja, tidak perlu login. Selanjutnya saya akan menjelaskan layar utama aplikasi Jawamiul Kalim. Di sini kegunaan dan maknanya apa? Mari kita bahas. Yang di sebelah kanan adalah ikon-ikon atau menu-menu utama yang tentunya kita harus mengetahuinya. Yang pertama itu Ardun, adalah untuk menampilkan hadis dan lain-lainnya. Lalu kita klik, akan muncul lagi menu-menu. Ada namanya Ardun Hadis, Ardun Sohaba, dan untuk Ardun Hadis menu-menu di sini ada namanya Bidayatul Hadis. Bidayatul Hadis adalah pemulaan, kata utama atau kata awal dari isi hadis tersebut. Jika kalian tulis di sini, maka hadisnya akan keluar. Kemudian Nau'us Sunnah, di sini adalah jenis hadis tersebut: qauliyah, syama'il, fi'liyah, takriyah. Misal dari ucapan, perbuatan, ketetapan, atau syama'il yang mencakup. Di sini kalian tinggal pilih saja, tinggal dicentang saja. Misalnya jenis hadis, jenis sunnahnya itu qauliyah, dan untuk hukum al-hadis, hukum dalam hadis ini, misalkan kita pilih yang sahih saja, langsung checklist saja. Lalu di sini ada Nau'ul Hadis, adalah jenis hadis tersebut, apakah hadis tersebut hadis qudsi, hadis marfu, lalu dipilih sesuai dengan apa yang kalian cari. Lanjut turuqur riwayah. Dari segi jalan hadis tersebut, ada yang berdasarkan gharib, aziz, masyhur, mutawatir, atau dari semua jalan tersebut. Lalu jika kalian sudah memilih apa yang kalian butuhkan, langsung kalian klik Ardun. Lalu ikhfil ard, memberhentikan tampilan tersebut, dan hazfu untuk menghapus. Itu dari segi tampilan hadis, ardu hadis. Selanjutnya kita akan klik ardu sohaba untuk menampilkan sohaba, misalnya berdasarkan riwayat, negara tinggalnya, negara beliau meninggal, berdasarkan qabilah, berdasarkan derajat atau tingkatannya. Terakhir berdasarkan yang lebih pertama masuk Islam. Di sini bisa kalian pilih tergantung dari apa yang kalian cari. Akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya bahas. Bahas adalah pencarian. Di sini ada 4 ikon utama. Yang pertama al-bahtul an rawi, al-bahtu an alim, al-bahtu an qauli. Yang pertama pencarian secara umum. Kalian memasukkan mufradah ini berdasarkan tertibnya. Ada mutafaliyah, itu bersangkutan, mutatasiro, selanjutnya hihro. Ada yang tidak memperhatikan hamzah, ada yang memperhatikan hamzah. Kalian pilih salah satu. Nau'u bahas,
Jenis pencariannya berdasarkan mawfu al-qudsi. Mawfu maktu akan khorijul al-hadis, dipilih sesuai kebutuhan kalian, bisa kalian pilih sesuai kemauan kalian. Selanjutnya al-bahthu ar-rawi, pencarian berdasarkan periwayatan. Di sini ada namanya number riwayah berdasarkan isim, berdasarkan yang dekat, derajatnya, negara dia tinggal, dan lain-lainnya. Jika sudah kalian isi, kalian langsung klik bahthu dan akan keluar di sini hasilnya. Selanjutnya basu'an alam. Di sini ada tobakoh, tingkatannya, rotbahnya bisa kalian atur. Jika sudah, klik bahas akan muncul di sini juga. Lalu al-bahsu an qauli, pencarian berdasarkan omongan atau ucapan. Misalnya niat, di sini ada al-ulama, jadi semua kata-kata yang terucap, lalu klik bahas. Selanjutnya taksim maudhu', artinya pembagian dari topik. Di sini terdapat syajaratu mawadi, susunan topik-topik atau keseluruhan topik yang mencakup semua ini. Klik, maka akan keluar seperti ini. Kalian bisa mencarinya berdasarkan topik-topik tertentu. Qiraatun mutanawiyah adalah bacaan yang bermacam-macam, seperti tampilannya bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Terakhir, jurnasai, untuk mengtakrij seperti ini tampilannya. Ada namanya masar malaf, takhrijul ayat, takhrijul hadis, ihalah, berdasarkan buku yang tercetak, dan jawami'ul kalim. Tiar ul kutub. Lalu di sini ada bada untuk memulai, iqaf untuk memberhentikan, hazuf untuk menghapus dari pencarian tersebut. Selanjutnya muqaranah musodir adalah untuk membandingkan antara kitab ini dan kitab yang lain. Di sini ikhtiar kullu, ini dipilih secara keseluruhan. Ikhyaul kullu untuk meng-cancel buku-buku tersebut. Klik menampilkan atau ardu. Selanjutnya takrifat adalah penjelasan untuk mengetahui informasi dari suatu hadis yang dibahas. Di sini ada musodir, musonifun, manhaja amal, mahroji, rujukan, lalu kitabnya apa, ini untuk menyampaikannya, kitab yang kalian cari, dan ini untuk menyimpan kitab secara keseluruhan. Terakhir, musa'adah untuk meminta bantuan tentang penggunaan dari aplikasi Jawami'ul Kalim. Selanjutnya cara penggunaannya kita pilih ardu. Misalnya kita mau mencari hadis, klik ardu, maka akan muncul seperti berikut. Lalu kita klik lagi seperti ini tampilannya. Kita akan mencoba membuka hadis yang pertama, dan di sini sesuai dengan apa yang saya inginkan. Di sini kalian bisa cari dan kalian sesuaikan dengan hadis yang ingin diperjelas. Ini adalah nomor hadis. Di sini ada takhri, syawahid, matajim. Di sini bisa kamusnya kalian sesuaikan. Lalu hukum alal matan. Hukum atas matan tersebut di sini adalah jumlah ringkas dari sanad-sanad tersebut. Selanjutnya syarah. Syarah adalah syarah atau penjelasan suatu hadis. Lalu tabwib seperti ini. Qiraatu masdar, pembacaan berdasarkan asalnya. Selanjutnya khotul kitab, penjelasan dari kitab-kitab tersebut. Sekian penjelasan tentang aplikasi Jawami'ul Kalim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.